Di hutan rimba ini tersembunyi kehidupan masyarakat yang berbeda. Di sudutnya terekam ikatan sosial dan persaudaraan antara jiwa mereka. Membangun rumah pohon yang menjulang tinggi adalah salah satu cirinya. Berusaha menggapai langit demi menantang mimpi. Berpakaian daun dan senyum hangat, hidup sederhana, namun tawa tetap selalu tercurah. Memakan daging manusia bukanlah hal yang menjijikkan. Mereka belajar dari alam dan hutan, berkembang tanpa batas dunia luar. Disinilah mereka berdiam dan berkehidupan dalam misterinya. Suku Korowai. Korowai. Korowai adalah salah satu suku pribumi yang tinggal di wilayah Irian, Papua, Indonesia. Siapa yang nggak kenal Papua? Pasti Bro Sis sudah tahu semua di sini kan? Kalau belum tahu, pasti dulu sekolahnya sering bolos, lari lompat pagar sekolah, ya kan? Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland dan terletak di bagian timur Indonesia. Papua ini dikenal memiliki pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan hujannya yang lebat. Pegunungan di Papua ini menyajikan panorama alam yang memukau serta merupakan tempat tinggal bagi berbagai suku asli Papua. Laut Papua juga nggak perlu ditanya lagi. Di sepanjang pesisir Papua terdapat pantai-pantai indah dengan pasir putih dan laut biru yang jernih. Beberapa tempat yang terkenal adalah Teluk Cendrawasih, Raja Ampat, dan Teluk Triton. Terkait Raja Ampat, nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda setempat yang berarti 4 raja, merujuk pada 4 pulau utama yang menjadi pusat kepulauan ini, yaitu Waigeo, Misool, Salawati, dan Batanta. Raja Ampat dianggap sebagai salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia. Terumbu karangnya yang indah dan beragam menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan, moluska, dan biota laut lainnya. Kepulauan ini juga dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dengan banyaknya spesies yang endemik. Meskipun keindahannya menakjubkan, Raja Ampat masih cukup terpencil dan akses ke pulau-pulau ini umumnya memerlukan perjalanan yang cukup panjang dan beberapa kali transit. Namun keindahannya sepadan dengan usaha untuk mencapainya. Papua adalah rumah bagi ribuan spesies tanaman dan hewan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Spesies endemik yang terkenal termasuk burung cendrawasih, kanguru pohon, dan satwa-satwa unik seperti terenggiling raksasa dan kasuari terdapat pada pulau ini. Burung cendrawasih sendiri merupakan ikon yang menjadi simbol dari Papua. Salah satunya adalah burung cendrawasih merah. Burung jantan akan menampilkan keindahan bulu serta tarian khasnya ketika musim kawin tiba demi menarik betina. Burung kecil raja memiliki tubuh kecil dengan panjang sekitar 13 cm dengan bulu yang sangat cerah dan mencolok. Namun burung ini terancam kehilangan habitat dan perburuan ilegal. Burung cendrawasih regiana juga melakukan tarian khasnya demi menarik betina. Burung cendrawasih ekor kuning memiliki ciri khas utama, yaitu ekornya yang sangat panjang dan berwarna kuning mencolok yang dapat mencapai 2 kali panjang tubuhnya. Burung cendrawasih mati kawat memiliki suara yang lembut dan indah. Ada juga burung cendrawasih belarotan, burung cendrawasih biru yang menawan, dan burung cendrawasih botak yang mendapatkan nama botak karena penampilan khas jantannya yang tidak memiliki bulu di kepala. Dan tentu saja masih banyak lagi burung-burung indah di pulau ini. Ditambah lagi, Papua adalah tempat tinggal bagi banyak suku pribumi yang memiliki budaya dan tradisi yang sangatlah kaya. Contohnya adalah terdapat suku Asmat. Suku Asmat adalah salah satu suku terbesar yang menghuni Pulau Papua bagian selatan.
Dalam hal ini, suku Asmat besar dalam sisi jumlah, wilayah kekuasaan, maupun peradaban. Suku Asmat sangat terkenal sebagai pengukir handal dan sudah diakui secara internasional. Terdapat juga suku Dani. Suku Dani adalah suku yang memiliki tradisi cukup ekstrim dalam menunjukkan duka cita atas kematian orang terdekat. Suku Dani melambangkan rasa sedihnya bukan hanya dengan menitikkan air mata, melainkan juga dengan memotong jari-jari mereka. Setiap suku memiliki bahasa, seni, dan adat istiadat mereka yang tidak bisa kalian temukan di tempat lain selain di Papua. Sesuatu keunikan tersendiri yang menarik untuk diketahui dan dipelajari. Salah satu keunikan itu juga dimiliki oleh suku Korowai. Mereka adalah salah satu suku yang tinggal di daerah pedalaman hutan Papua yang terpencil dan sangat sulit diakses. Suku Korowai terkenal karena tradisi dan kehidupan mereka yang masih sangat terpencil dan primitif. Keberadaannya juga tidak mudah untuk ditemukan, terutama karena jumlahnya yang kini tidak lagi banyak. Sejarah suku Korowai sendiri sulit untuk ditelusuri dari kurangnya catatan tertulis pada masa lalu. Maklum saja, sebagai salah satu suku yang mendiami pedalaman Papua, keberadaannya memang tidak mudah ditemukan. Sebelumnya, suku Korowai menempati pedalaman Papua tanpa pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Suku ini teridentifikasi sekitar 30 hingga 35 tahun yang lalu. Mereka tinggal di daerah hutan hujan yang lebat dan rawa-rawa di wilayah selatan Papua yang kurang lebih 150 km dari Laut Arafuru. Dalam kehidupan sehari-hari, suku ini bertahan hidup dengan memanfaatkan hasil hutan dan berburu berbagai macam hewan di hutan. Hutan adalah supermarket bagi suku ini. Mereka juga memiliki keahlian dalam membuat peralatan dan alat dari bahan-bahan alam untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan peralatan yang digunakan masih menggunakan batu. Ya, bisa dibilang kehidupan mereka seperti kehidupan zaman batu. Setelah ada kontak dengan dunia luar, hal ini telah membawa perubahan dalam cara hidup mereka dan adopsi beberapa elemen dari dunia modern, terutama pada penggunaan pakaian. Ya, sebelumnya suku ini memang tidak mengenal pakaian. Jadi kalau ada cewek yang foto tapi kainnya kurang, siapa tahu dia orang Korowai. Salah satu aspek yang paling menarik tentang suku Korowai adalah rumah panggung mereka yang sangat tinggi, yang mereka sebut dengan istilah rumah tinggi. Bukan rumah pohon yang hanya didirikan beberapa meter dari permukaan tanah, namun suku ini membangun rumah tinggi setinggi hingga puluhan meter di atas pohon. Rumah ini dibangun di atas tiang-tiang kayu untuk melindungi mereka dari banjir, hewan liar, dan serangan dari kelompok etnis lainnya. Mereka juga mempercayai bahwa rumah yang tinggi dapat menghindari dari serangan makhluk astral yang mereka kenal dengan sebutan Laleo, yang merupakan iblis yang kejam. Umumnya suku ini memilih pohon yang besar dan kokoh sebagai tiang utama rumah seperti kayu gaharu. Penebangan pohon pun masih menggunakan kapak yang terbuat dari batu. Walaupun memakan waktu yang cukup lama, tapi mereka dengan sabar menebang pohon itu. Sabar adalah kunci keberhasilan, kata orang Korowai. Ya nggak gitu juga bos, pakai kapak saja lama, lah ini pakai batu. Namun setelah tersentuh zaman modern, sebagian orang telah menggunakan kapak dari besi. Proses pembangunan rumah suku Korowai melibatkan keahlian dan pengetahuan turun-temurun yang diajarkan dari generasi ke generasi dan dikerjakan secara gotong royong. Jadi tidak perlu ada ongkos tukang. Rukun juga suku ini ya bro, kebersamaan yang patut dicontoh. Kalau kalian nggak rukun, ya masa kalah sama orang Korowai. Dinding rumah dibuat dari batang bambu yang diikatkan dengan kuat di antara tiang-tiang penopang tanpa menggunakan paku. Sekali lagi, nggak perlu keluar biaya beli paku. Atap rumah juga dibuat dari hasil alam, yaitu daun rumia atau daun sagu yang dijalin bersama untuk memberikan perlindungan dari hujan. Sekali lagi, nggak perlu belanja spandek. Rumor yang paling mengerikan dari suku ini adalah kebiasaan mereka memakan daging manusia. Apakah benar, bos? Ya, benar, namun juga tidak benar. Mereka seperti orang pada umumnya. Makanan pokok mereka adalah sagu yang berasal dari pohon sagu yang sangat melimpah di wilayah Papua. Umbi sagu akan dihancurkan untuk memisahkan pati dari serat-seratnya.
Biasanya umbi sagu dihancurkan dengan menggunakan alat tradisional seperti lesung dan alu. Kemudian hasil penghancuran tersebut akan diendapkan untuk memisahkan air dari pati sagu. Pati sagu yang telah diendapkan kemudian akan dijemur hingga mengering. Pati sagu yang telah kering akan diayak untuk mendapatkan tepung sagu yang halus. Tepung sagu inilah yang akan digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai hidangan. Terkait kanibalisme suku Korowai, asal-usulnya adalah kurang lebih seperti ini. Bagi orang Korowai, jika seseorang jatuh dari rumah pohon atau terbunuh dalam perang, maka alasan kematian mereka cukuplah jelas. Tetapi mereka tidak memahami kematian yang disebabkan oleh mikroba atau kuman. Orang Korowai sering terkena penyakit termasuk malaria, tuberkulosis, elephantiasis, dan anemia. Atau apapun itu, mereka menyebutnya dengan kompleks Kakua. Suku Korowai tidak memiliki pengetahuan tentang kuman mematikan yang menduduki hutan mereka. Dan mereka begitu percaya bahwa kematian misterius tersebut disebabkan oleh Kakua, seorang penyihir jahat yang menyerupai bentuk laki-laki di dalam sukunya. Jadi, ketika ada seseorang mati secara misterius, maka mereka percaya itu adalah ulah seorang Kakua. Seorang Kakua harus dihukum mati. Suku Korowai juga mempercayai Kakua ini akan bangkit dari kuburnya jika dia dikuburkan. Maka arwah mereka akan tetap mengganggu masyarakat. Maka dari itu, suku Korowai memisahkan tubuhnya dan terjadilah proses yang dikatakan istilah kanibalisme. Memakan Kakua dianggap sebagai sistem keadilan yang terbaik. Tetapi jangan takut brosis, saat ini sebetulnya sudah tidak terjadi lagi perihal kanibalisme ini. Terakhir mereka melakukan prosesi eksekusi mati pada tahun 2007. Dan sampai saat ini belum pernah lagi ada kejadian serupa. Katanya nunggu teman saya, namanya Kacong. Dagingnya enak. Enggak bro, bercanda bro. Dahulu suku Korowai menyebut orang luar negeri sebagai hantu putih. Karena belum pernah melihat orang asing keturunan bule, suku Korowai takut dengan orang barat. Nama hantu putih mengacu pada warna kulit mereka yang merupakan sumber kesusahan. Itu menurut mereka bro. Dalam kepercayaan mereka, kulit putih menandakan akhir dari dunia. Tapi semua hal itu adalah dulu, waktu mereka belum mengenal peradaban modern. Oke? Jadi brosis, janganlah takut kalau mengunjungi suku Korowai. Sekian dulu info kali ini ya. Semoga memberikan manfaat dalam penambahan wawasan tentang budaya yang ada di Indonesia. Meskipun informasi tentang sejarah suku Korowai masih terbatas, perjalanan mereka sebagai bagian dari kekayaan budaya dan etnis Indonesia harus dihargai dan dihormati. Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.